di Jepang, datang, dan akhirnya saya jadi kuli panggul. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, ketemu lagi dengan saya, Sandro, wong ganteng satunya. Oke, kali ini pada malam hari ini saya ingin ngobrol ya, ingin mengungkapkan keresahan ya, ingin mengungkapkan hal di mana hal itu sudah menjadi pemikiran saya ya, menjadi pemikiran yang dari beberapa hari yang lalu banyak kejadian ya. Otomatis kejadian-kejadian yang di Indonesia tentang sebuah perubahan atau pengajuan atau penetapan sebuah undang-undang atau peraturan ya, omnibus law atau disebut undang-undang cipta karya. Jadi heboh banget ya, luar biasa ya di Indonesia. Dengan sebuah undang-undang itu bisa dan mampu menggerakkan massa yang sebegitu luar biasa. Bahkan saya pikir terjadi kerusakan, terjadi demo, terjadi apapun antara bentrokan aparat dengan mahasiswa dan dengan buruh ya. Pray for Indonesia lah. Yang jelas saya juga lahir di Indonesia dan saya masih status jadi orang Indonesia. Jadi terkadang melihat berita itu ya bagaimana ya, ya seperti apa juga, kita juga nggak bisa menyalahkan dari satu sisi, kita tidak juga bisa menyalahkan dari sisi yang lain. Tetapi saya mempunyai kacamata yang berbeda, saya mempunyai sesuatu pemikiran yang berbeda, yang makanya saya coba tuangkan di konten saya, di channel YouTube saya, bahwa segala sesuatu ya yang berhubungan dengan diri kita itu dikendalikan oleh diri kita sepenuhnya. Terlepas ada aturan dari pemerintah, terlepas ada kebijakan, tapi di dalam cara berpikir kita itu bisa, ya sudah saya ikut, saya jalan, saya ikutin. Ada yang juga ya sudah saya nggak mau ikutin. Nah, saya dulu di waktu mungkin ya sampai sekarang sih saya merasa bahwa banyak hal-hal yang di Indonesia yang menurut saya itu tidak bisa saya ikuti gitu loh. Di Indonesia itu banyak hal yang nggak bisa saya anut, ataupun justru saya berpikir sebaliknya, saya nggak bisa bertahan ketika saya hanya akan hidup di Indonesia yang seperti itu gitu loh. Jadi saya menyadari diri saya. Jadi ketika saya ngerasa bahwa ketidakmampuan itu ada dalam diri saya harus cari jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya yang tidak merusak, jalan keluarnya yang tidak mengganggu, atau jalan keluarnya tidak menyakiti orang lain, atau mencaci, atau memaki. Jalan keluarnya ya harus kita pilih sendiri konsekuensinya. Jadi out of the system. Jadi kita keluar dari sebuah sistem. Dan gak gampang dan gak mudah. Saya sangat sadar, saya sangat memahami, dan saya pun juga mengerti bahwa keluar dari sebuah sistem, keluar dari tatanan, keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa terjadi dalam kehidupan kita gitu loh, itu bukan sesuatu yang gampang dan bukan sesuatu yang mudah. Tetapi pada prinsipnya ketika kita menjadi manusia, itu bisa kita lakukan. Contohnya adalah pada waktu dulu, di saat saya kehilangan atau saya melakukan sebuah kesalahan di mana saya mengambil seharusnya hasil dari penjualan sebuah perusahaan itu harusnya kembali ke admin atau kembali ke perusahaan, tapi uangnya saya pakai. Akhirnya angka 20 juta itu harus menjadi tanggungan saya, dan ketika perusahaan teman saya yang ada di perusahaan itu tidak store dengan uang 20 juta tadi, maka akan dilaporkan ke polisi sebagai penggelapan. Nah, di situ saya udah mulai panik gitu. Dan saya dulu berpikir bahwa bagaimana caranya mendapat uang dalam 20 juta dalam hitungan 1 bulan, sedangkan gaji saya waktu itu 1 bulan itu gak sampai 5 juta, apalagi saya sudah resign. Tetapi kembali lagi saya menggunakan logika dan akal serta cara berpikir saya, dan mencari celah, mencari cara di mana kita bisa mendapatkan uang itu tanpa berhutang, tapi dengan ekstra kerja keras atau dengan pemikiran kita atau dengan segala sesuatu yang ada. Waktu itu orang tua memang masih ada,
Tapi saya mencoba bernegosiasi untuk sertifikat rumah. Ya mohon maaf karena orang tua saya bukan orang yang kaya, saya coba untuk saya pakai, tapi ternyata itu tidak menjadi solusi dan tidak ada sesuatu tanggapan, dan akan jauh membuat orang tua saya merasa sedih ketika terus sertifikat tanah yang harus saya jual nggak mungkin gampang. Saya gadaikan pun, ketika saya gadaikan pun juga Pegadaian nggak bisa memberikan jaminan karena saya tidak ber-KTP di mana sertifikat tanah itu ada. Jadi rasanya seolah-olah buntu. Oke, bingo. Saya berpikir, saya berdoa, di malam hari ketemu jalan. Jadi saya berangkat ke Jepang dengan segala macam bentuk keterbatasan. Tapi dulu saya pernah punya paspor yang jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Malaysia. Jadi saya mencoba, ya dari kepepet, saya belajar untuk bagaimana caranya kira-kira bisa nggak saya terbang ke Jepang. Saya dapat bisa tinggal selama 3 bulan. Nah disitulah saya manfaatkan, saya menjadi kuli. Pada saat saya menjadi kuli ternyata 20 juta bisa saya dapatkan. Hampir sekitar kalau nggak salah 2-3 minggu. So yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di saat di negara kita tidak mempunyai nilai, kita tidak mempunyai harga yang selayaknya, karena tingkat perekonomian di negara kita mungkin, ya kan, sekali lagi mungkin ini hanya penilaian saya, mudah-mudahan apa yang saya nilai ini menjadi salah ya mohon dikoreksi, silahkan di komen-komen silahkan. Tapi bagi diri saya, ketika kita tidak diberikan harga, kita tidak berikan sebuah nilai, di mana nilai itu harusnya lebih bisa kita dapatkan. So apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita pergi cari tempat di mana tempat itu bisa menilai dan menghargai kerja keras dan usaha kita itu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi jangan sampai ketika kita menginginkan sesuatu kemudian tidak kita dapat, kemudian kita merusak, menghancurkan. It's okay dari sisi cara pandang, ini bagian dari perjuangan dan ABC. Apapun the reasonnya, alasannya, ketika itu sudah menjadi sebuah pengerusakan, itu destruktif gitu loh. Dan itu menurut saya sekali lagi ya, saya juga pernah jadi mahasiswa gitu. Tapi mohon maaf, memang saya nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Kegiatan kemahasiswaan saya habiskan untuk hanya naik gunung dan berorganisasi di pecinta alaman. Dan akhirnya itulah yang menjadikan saya berani untuk bertempur, untuk hidup di tempat di mana yang tidak biasa kita tempati. So buat teman-teman semuanya yang ada di seluruh dunia ini, yang bisa memahami, yang bisa mengerti bahasa saya dalam menyampaikan, mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang gede, sesuatu yang besar, ataupun sesuatu yang bermanfaat. Tetapi kalau kita sudah tidak suka dengan itu sistem, nggak mau dengan sistem itu, ya kita cari tempat di mana yang bisa menerima sistem, yang bisa kita terima sistemnya, yang bisa memberikan sesuai dengan harapan kita. Kita cabut, belajarlah bahasa, belajarlah kebudayaan, bagaimana cara hidup, kita cari info, cari ilmu. Dan kabar terbaik, kabar terbaru juga sebenarnya sih udah lama kabar ini, tapi baru memang saya dengar di 1 April 2019 Jepang sudah membuka MOU dengan pemerintah Indonesia. Bahkan 9 negara di Asia Tenggara ini dia membuka MOU bahwa memberikan kesempatan visa untuk bekerja di Jepang dengan level skill khusus gitu. Jadi non akademik. Jadi ibaratnya kita cuma lulusan SMA ataupun SMP. Selama kita dapat lulus kemampuan bahasa, misalnya si level untuk kemampuan bahasa Jepangnya itu misalnya terhitung A, B, C deh. A itu yang paling bagus, B baik, C misalnya cukup, dan D yang jelek ya. Minimalnya kita punya kemampuan baik aja deh. Nggak harus yang expert. Itu kita bisa. Jadi ada banyak cara, ada banyak kesempatan yang bisa kita ambil, yang bisa kita raih tanpa harus melakukan berbagai macam bentuk kerusakan. Oke, itu saja pesan dari saya buat semua teman-teman atau semua orang di Indonesia ataupun subscriber saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi pada khususnya dan pada umumnya buat kita semuanya. Sekali lagi salam damai buat kita semuanya.
Mudah-mudahan Indonesia semakin hari akan menjadi semakin jauh lebih baik, jauh lebih aman, dan jauh lebih tentram sesuai apa yang ada dalam pikiran dan benak-benak kalian semuanya. Terima kasih, salam dari Hong Kong. Dari saya, Wong Gandeng Sak Dunyo, tetap di komunitas YouTuber Hong Kong.